Desa itu tampak tenang pada siang hari. Angin membawa suara dedaunan bambu. Burung-burung kecil berkicau dari balik hutan yang mengelilingi pemukiman. Namun saat matahari tenggelam, suasana berubah drastis. Udara menjadi lebih berat, seperti ada sesuatu yang menunggu untuk muncul dari balik pepohonan. Ada satu jalan pintas yang menghubungkan desa ke pasar kecil, jalan yang memotong tepat di tengah makam tua peninggalan masa penjajahan. Makam itu tidak lagi terurus. Nisan-nisannya miring. Sebagian retak, sebagian tenggelam separuh ke tanah. Hanya satu pohon beringin besar di tengah, yang seolah masih menjaga tempat itu. Setiap orang desa tahu, satu aturan tak tertulis yang diwariskan. Turun-temurun, jangan lewat jalan makam setelah tengah malam. Jangan menoleh jika mendengar suara perempuan menangis. Dan, yang paling penting, jika kau melihat ibu menyusui di kuburan, jangan pernah berhenti. Tidak ada yang pernah menjelaskan alasannya. Tidak ada yang berani. Gilang, pendatang baru yang bekerja sebagai teknisi jaringan, hanya tertawa ketika mendengar itu dari pemilik rumah kontrakannya. "Ah, Bu, saya sudah keliling banyak daerah kerja, cerita kayak begitu mah sudah biasa," katanya sambil menyimpan barang-barangnya. Si ibu menatapnya dengan wajah pucat, tanpa balasan tawa. "Kamu boleh anggap itu cerita iseng, tapi kalau tengah malam kau lewat sana dan lihat perempuan duduk di antara nisan, terus menyusui anaknya, ia berhenti, menelan ludah. Lanjutkan saja jalanmu. Jangan noleh, jangan berhenti." Gilang tersenyum sopan, tapi dalam hati menganggapnya hanya mitos kampung yang dilebih-lebihkan. Namun, saat malam turun dan angin bambu mulai bersenandung panjang, ia mendengar suara-suara dari halaman rumah orang desa. Bisikan yang sama, nama larangan yang sama, nada ketakutan yang tidak dibuat-buat. Gilang menganggap semua itu kebetulan. Sampai nanti, ia tahu, ada larangan yang dibuat bukan untuk ditertawakan, melainkan untuk menyelamatkan nyawa. Malam pertama Gilang pulang lewat jalan makam. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda di udara. Angin tidak bergerak, suara hutan bambu lenyap. Udara terasa kering seperti ada yang menyedot seluruh kelembapan dan suara dari sekitarnya. Lampu jalan hanya satu, jauh di ujung. Sisanya gelap total. Gilang menyalakan senter ponselnya. Ketika ia melangkah di antara nisan-nisan tua yang miring, ia mendengar suara yang membuat bulu kuduknya merinding. Tangisan bayi, pelan, serak, seolah tenggelam dalam tanah. Awalnya Gilang mencoba berpikir, logis mungkin ada bayi tersesat, atau ada orang yang lewat membawa anak kecil. Namun semakin ia mendekat ke sumber suara, tangis itu berubah. Bukan seperti bayi yang menangis lapar, bukan seperti bayi yang rewel, tapi seperti bayi yang tercekik. Napasnya terputus-putus, seperti berusaha menangis dari dalam tanah. Gilang menelan ludah, menyorotkan senter ke rerumputan dan nisan satu persatu. "Halo, ada orang, ada bayi?" Tidak ada jawaban. Tangisan itu berhenti seketika. Sunyi. Sangat sunyi. Sampai Gilang bisa mendengar degup jantungnya sendiri. Lalu, dari arah kiri, tepat di belakang nisan besar yang tertutup lumut, terdengar sebuah bisikan halus. Dingin, seperti udara malam bergesekan dengan daun. "Bolehkah aku menyusuinya?" Bisikan itu bukan suara perempuan tua, bukan suara ibu. Suara itu lembut, tapi terdengar seolah keluar dari tenggorokan yang rusak. Gilang membeku, senter di tangannya bergetar. Lalu dari balik nisan besar itu, sesuatu bergerak pelan, menyeret diri, seperti seorang perempuan sedang duduk dan memeluk sesuatu. Di bawah pohon beringin tua yang akar-akarnya menjalar seperti tangan raksasa, Gilang akhirnya melihat sumber dari bisikan itu. Seorang perempuan duduk membelakangi jalan.
Jaritnya lusuh, warnanya kusam, seperti kain yang sudah terkubur bertahun-tahun. Punggungnya bergoyang perlahan-pelan, ritmis, seperti gerakan seorang ibu menidurkan anak. Hembusan angin tiba-tiba berhenti. Daun beringin yang biasanya berdesir, kini diam seperti tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Gilang menelan ludah. Ia mengangkat senter lebih tinggi. Cahaya putihnya menempel pada sosok itu, seperti enggan menyentuh. "Bu," suara Gilang pecah. Perempuan itu tidak menjawab, tapi goyangan tubuhnya mendadak berhenti. Hening, lalu perlahan, sangat perlahan, ia menengok ke arah Gilang. Rambut panjangnya yang kusut jatuh seperti selimut, menutupi sebagian besar wajah. Namun di sela-selanya, Gilang melihat kulit yang pucat, dingin, kering seperti kain kafan yang baru dibuka dari makam kantung hilang. Menselos perempuan itu menarik sesuatu dari dadanya. Benda kecil, terbungkus kain tipis. Bayi, atau sesuatu yang seharusnya bayi. Gilang tidak bisa melihat wajahnya. Seluruh kepalanya tertutup kain, kecuali sedikit lekuk hitam di bagian tengah. Seperti lubang, perempuan itu mengangkat bayi itu ke arah Gilang. Tangan kurusnya gemetar. Suara lirihnya terdengar pecah, seolah keluar bersamaan dengan tanah dari tenggorokan. "Tolong, pegangkan, dia lapar." Gilang mundur selangkah. Perempuan itu menggeser tubuhnya, merangkak mendekat, gerakannya patah-patah, seperti tulangnya tidak lagi menempel semestinya. Setiap langkahnya menyisakan suara yang tidak masuk akal. Ceklek, ceklek, ia terus mendekat, mengangkat bayi itu lebih tinggi. Kainnya bergoyang menghasilkan suara basah. "Pegang, dia lapar sekali." Saat perempuan itu semakin dekat, kain di kepala bayi itu bergerak seolah sesuatu di dalamnya sedang merayap mencari jalan keluar. Bayi itu bukan bayi. Ketika perempuan itu menggeser kain tipis yang menutupinya, Gilang melihat dengan jelas bentuk tubuh kecil itu. Kulitnya abu-abu kusam, seperti daging yang sudah membusuk lalu dikeringkan angin. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada bibir. Hanya satu lubang hitam di tempat wajah. Seharusnya berada gelap. Bergerak, mengembang dan mengerut, seperti mulut yang sedang bernapas atau lapar. Gilang terpaku, tidak bisa bersuara. Perempuan itu, dengan tangan yang gemetar, namun penuh sayang, mengangkat makhluk itu ke dadanya dan menempelkannya ke kulitnya sendiri. Saat lubang hitam itu menempel, SRAAF, suara menggigit, bukan suara bayi menyusu, tapi seperti sesuatu merobek serabut daging. Tubuh ibu itu seketika bergetar hebat. Urat-urat di lehernya menegang, kakinya tersentak, dadanya mengencang seperti ditarik dari dalam. Namun, ia tersenyum. Senyum lebar yang tidak alami, nyaris terlalu lebar untuk wajah manusia. "Anakku harus kuat," bisiknya, napasnya pendek dan patah, agar bisa memanggil saudara-saudaranya. Gilang mundur, jantungnya seolah ditarik turun ke perut. Dari lubang hitam di wajah makhluk itu, terdengar suara aneh. Klik, 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 ger. Seperti rahang tanpa bentuk yang sedang mengunyah. Setiap kali makhluk itu menggigit, Gilang melihat sesuatu menetes dari tubuh sang ibu, bukan darah, tetapi cairan kehitaman pekat, seperti tanah makam yang masih basah. Perempuan itu menutup matanya, menahan sakit yang jelas, tapi ia tetap memeluk makhluk itu erat, seolah rasa sakit itu adalah sesuatu yang memang harus ia terima. "Dia harus kenyang malam ini," bisiknya lagi, "karena besok kalian bertemu lebih banyak dari dia." Angin berhenti, kuburan menjadi hening, dan dari balik batu nisan di kejauhan, Gilang mulai mendengar suara-suara kecil lain, tangisan,
ratusan, terdengar serempak, seperti bayi-bayi lain yang baru bangun, dan kelaparan. Gilang terpeleset mundur, sepatu terkena tanah lembab makam, nafasnya tercekik. Namun sebelum ia bisa berdiri krek, tanah di sekitar nisan bergetar, seperti ada sesuatu yang merangkak dari bawah. Lalu satu persatu, mereka keluar. Ibu-ibu lain, banyak sekali. Tubuh mereka kurus seperti tinggal kulit pembungkus tulang. Jarit lusuh mereka menyapu tanah, basah oleh embun malam, dan lumpur yang menempel seperti darah kering. Rambut mereka terurai panjang, hitam pekat menutupi sebagian wajah kecuali bagian mulut yang tersungging terlalu lebar, seolah pernah ditarik paksa sampai ke telinga. Setiap ibu membawa bayinya sendiri, dan bayi-bayi itu tidak satu pun menyerupai manusia. Ada yang tubuhnya panjang dan melingkar seperti kelabang, dengan kaki-kaki kecil bergerak cepat, namun memeluk tubuh sang ibu seperti mencari kehangatan. Ada yang merayap tanpa tangan, hanya daging basah yang menggesek tanah, meninggalkan jejak lendir gelap. Ada pula yang kepalanya terlalu besar, menggantung seperti buah busuk yang hendak jatuh. Lubang hitam di wajahnya membuka menutup, seperti mulut ikan mati yang terus meminta makan. Semua ibu itu berjalan mendekat. Langkah mereka serempak, tidak terasa seperti manusia, lebih seperti mayat yang digerakkan tali tak terlihat. Gilang gemetar, suaranya hilang dari tenggorokan. Lalu mereka berbicara, serempak, berlapis-lapis, bergaung. Susui kami. Napas dingin mereka menyentuh kulit Gilang. Bayi-bayi itu mulai merangkak mendekat. Ada yang naik ke batu nisan, ada yang merayap cepat ke arah kakinya. Atau gantikan bayi kami. Ratusan mata atau lubang wajah kosong mengarah padanya. Gilang sadar, ia tidak hanya berhadapan dengan arwah para ibu. Ia sedang berdiri di tengah koloni, makhluk lapar yang mencari ibu baru. Dan malam masih jauh dari selesai. Gilang berlari tanpa menoleh. Suara kaki-kaki kecil itu terus membuntutinya secacar-cecacar. Seperti kuku-kuku rapuh menggesek batu nisan. Dari belakang, terdengar suara ibu-ibu itu memanggil. Semakin dekat, semakin nyaring. Anak, jangan pergi. Kau kan lapar. Kami butuhmu. Gilang hampir tersandung batu nisan ketika tiba-tiba cahaya kuning oranye menyilaukan matanya. Seorang kakek desa berdiri di ujung makam sambil mengangkat lampu minyak. Wajahnya pucat, ketakutan. Ketakutan, namun suara tuanya tetap tegas. Cepat masuk, mereka sudah bangun. Tanpa banyak pilihan, Gilang merunduk melewati tubuh kakek itu, dan pintu kayu rumah kecil di pinggir makam langsung dibanting. BRAA, begitu pintu tertutup, suara kaki-kaki kecil tadi berhenti mendadak. Seperti semuanya hanyut ke tanah. Gilang terengah-engah. Rumah itu hanya diterangi lampu minyak gelap, bau tanah lembab, dan di sudutnya tergantung sesajen lama. Kakek itu menatapnya dengan wajah muram. Dari awal kau sudah diperingatkan, tapi anak kota memang tak percaya sebelum melihat. Ia duduk perlahan, lututnya retak-retak karena usia. Apa yang terjadi dengan ibu-ibu itu, kek? Gilang bertanya dengan suara gemetar. Kakek menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Dulu, zaman penjajah datang membawa wabah. Banyak anak kecil mati, sehari bisa belasan. Gilang merasakan punggungnya meremang. Penduduk desa waktu itu percaya ada roh kelaparan di tanah makam lama. Lanjut, kakek, jika tidak diberi anak, ia akan mengambil seluruh desa. Lalu, Gilang menelan ludah. Para ibu yang anaknya mati, menggendong mayat bayi mereka sendiri ke lubang besar. Suara kakek pecah, seperti menahan memori yang seharusnya tidak diucapkan. Mereka masuk satu persatu, mengubur diri bersama bayi mereka.
dan mengikat janji. Gilang merapatkan punggung ke dinding. Janji apa? Kakek menatapnya. Mata tuanya bergetar. Jika dunia kembali gelap, jika ada orang melanggar simpai larangan, mereka akan bangun tetap menjadi ibu dan mencari anak. Rumah terasa semakin sempit. Bau tanah basah masuk lewat celah pintu. Lalu kenapa mereka mengejar aku? Suara Gilang nyaris pecah. Kakek meletakkan lampu minyak di meja. Cahaya fluktuatif menyoroti wajahnya. Karena kau laki-laki muda, ia bergumam lirih. Dalam ritual lama, jika mereka tak menemukan bayi pengganti, mereka akan mengambil laki-laki pertama yang lewat untuk dijadikan induk baru. Jantung Gilang serasa berhenti berdetak. Rumah itu bergetar sedikit. Seperti ada sesuatu merayap di luar. Kakek berbisik. Dan sayangnya, kau lewat pada malam paling gelap dalam siklus mereka. Kakek itu menarik kerah baju Gilang dengan tangan gemetar. Namun mantap. Di bawah kulit leher Gilang, tepat di pangkal tulang, terlihat 5 titik kecil rapi. Melingkar, seperti bekas mulut bayi. Namun, terlalu presisi untuk gigitan manusia. Cahaya lampu minyak membuat titik-titik itu tampak berwarna hitam keunguan. Ini bukan luka biasa. Suara kakek menurun, serak oleh ketakutan yang dipendam lama. Itu tanda pilihan. Tanda bahwa salah satu dari mereka sudah menyentuhmu dan menandaimu sebagai miliknya. Gilang memegangi lehernya, tubuhnya bergetar. Dipilih untuk apa? Ia berusaha terdengar tegar, walau suaranya pecah. Kakek menekupkan tangan di wajah, seolah menahan sesuatu yang sudah bertahun-tahun ia sembunyikan. Bukan hanya menjadi anak, gumamnya. Mereka mencari induk pengganti. Mereka butuh tubuh hidup yang bisa menghidupi mereka. Tradisi kelam itu belum selesai. Gilang membeku. Di luar, angin malam berhembus pelan melewati nisan-nisan. Namun tak lama kemudian, ketukan kecil terdengar di dinding kayu. Tok, tok, tok. Kakek langsung memadamkan lampu minyak setengahnya, membuat ruangan makin remang. Tutup mulutmu. Jangan bersuara, bisiknya. Namun ketukan itu semakin banyak. Bukan satu tangan, bukan dua. Seperti belasan tangan kecil mengetuk rumah dari semua arah. Lalu suara itu muncul. Suara bayi, tapi bukan suara bayi normal. Suaranya serak, kadang bergetar. Seolah mulutnya bukan milik makhluk hidup. Mas, bukakan pintunya. Tok, 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 tok. Mas Gilang, dingin, ingin minum. Gilang menutup telinga. Namun suara itu masuk. Seakan berbisik dari bagian dalam kepalanya. Kakek berdiri, mengambil segenggam garam dari kendi di sudut ruangan, lalu menaburkannya di ambang pintu. Tangannya gemetar. Mereka tidak bisa masuk jika kita tidak membuka pintu, katanya. Tapi, jika kau merespons, atau jika ketakutanmu terlalu kuat, mereka bisa menemukan celah. Gilang menunduk. Mencoba bernapas pelan, namun dari bawah lantai, terdengar suara lain lebih berat, lebih dalam. Seperti suara ibu-ibu yang tadi ia lihat di makam. Anak, kau sudah kita pilih. Keluarlah, susui kami, atau gantikan bayi kami. Gilang menggenggam lututnya. Tubuhnya kaku. Kakek memejamkan mata. Malam ini, mereka akan mencari sampai subuh. Katanya lirih, sampai mereka yakin kau benar-benar milik salah satu dari mereka. Di luar, suara bayi berubah menjadi lengkingan kecil, dan suara ibu-ibu itu menjadi kor rendah yang menggema di seluruh pemakaman. Anak, keluar, kami sudah menandaimu. Kau bagian dari kami. Rumah bergetar halus, seolah sesuatu berjalan mengitari dinding luar. Lebih dari satu, lebih dari dua.
Gilang menatap kakek dengan putus asa. Kalau mereka sudah menandai aku, apa ada cara untuk lepas dari mereka? Kakek menelan ludah. Wajahnya pucat. Ada cara, tapi tidak ada yang berani mencobanya. Di luar, suara itu semakin jelas. Mas, kami lapar. Buka pintunya. Gilang terbangun oleh bunyi langkah-langkah kecil cepat, ringan, namun jumlahnya banyak. Seperti suara anak-anak yang berlari di atas tanah basah. Matanya langsung terbuka. Pintu rumah yang tadi dikunci rapat oleh kakek, kini terbuka sedikit. Bergoyang pelan, seolah seseorang baru saja mendorongnya. Angin dingin masuk, membawa bau tanah basah dan aroma anyir susu basi. Gilang bangun tergesa, mendekati ambang pintu. Di lantai, berderet jejak-jejak kaki kecil. Ukurannya seperti bayi berusia beberapa bulan, tapi bentuknya aneh memanjang, seperti jari-jari yang berlebih. Jejak itu menuju satu arah. Kuburan. Gilang menoleh ke arah kamar kakek. Kosong. Kakek tak ada. Jantungnya mencelos. Ia berusaha memanggil, namun kata-katanya tercekat. Akhirnya, ia mengikuti jejak kaki itu. Langkahnya berat, seperti tanah menarik telapak kakinya kembali. Makam tua menyambutnya dengan cahaya rembulan yang redup. Bambu-bambu berderak pelan ditiup angin. Namun suara itu suara tangisan bayi, bercampur bisikan lirih ibu-ibu, menuntunnya semakin dalam. Di tengah area paling tua, tepat di bawah beringin besar, Gilang melihat mereka. Para ibu, mereka berbaris melingkar, mengelilingi sebuah lubang tanah hitam sebesar kuburan, yang tampak sangat dalam. Dari lubang itu, keluar embusan napas dingin, bergantian seperti sesuatu sedang bernapas dari bawah tanah. Para ibu itu menatap Gilang satu persatu. Wajah mereka pucat, seperti kain kafan, kering. Rambut panjang mereka ditarik angin, namun tubuh tak bergerak sama sekali. Saat Gilang melangkah, salah satu dari mereka maju. Wanita itu pemimpin, mereka memeluk bayinya yang tak berwajah. Tubuh kecil abu-abu, tanpa lubang hidung, tanpa mata, tanpa mulut, hanya rongga hitam. Dengan tangan gemetar ia mengangkat bayi itu ke arah Gilang. Ambil, bisiknya dengan suara retak seperti daun kering patah. Ini, sekarang, milikmu. Bayi itu menggerakkan jari-jarinya. Ada suara gemerisik kecil, seperti tulang bergesek. Tidak, Gilang mundur. Suaranya hampir hilang. Aku bukan. Semua ibu itu berbicara bersamaan. Suara mereka bertumpuk-tumpuk. Seperti gema dari dasar sumur, yang ditandai adalah induk yang dipilih. Harus menggendong. Kalau tidak, lubang akan mengambilmu. Angin mendadak berhenti. Keheningan itu terlalu sunyi hingga napas Gilang sendiri terdengar. Lalu lubang tanah itu menghembuskan napas, bukan napas biasa. Napas dalam, panjang, seolah ada ratusan paru-paru di dasar bumi. Udara yang keluar membawa bau dingin menusuk tulang, dan bisikan kecil seperti suara tangis ratusan bayi. Gilang menelan ludah. Kakinya tak bisa bergerak, pandangannya bergetar. Di pinggir lubang ia melihat kakek desa. Berlutut, wajahnya putih pasi. Kakek menatap Gilang, suaranya lirih seperti tinggal sisa udara. Mereka menunggu, karena kau sudah ditandai. Kalau kau menolak, lubang itu yang akan memilihkan nasibmu. Bayi tanpa wajah itu merayap di tangan ibunya, menuju arah Gilang. Dan dalam kegelapan lubang, sesuatu ikut merayap naik. Bumi bergetar. Getarannya bukan seperti gempa, lebih seperti sesuatu yang sangat besar sedang bergerak di bawah tanah. Dari dalam lubang hitam itu, muncul tangan-tangan kecil kurus, dingin, berlendir tanah basah. Tangan itu meraih udara, seperti mencari tubuh yang masih bernapas.
Tangan-tangan itu ingin hidup, atau ingin menggantikan hidup seseorang. Gilang mundur, tapi tanah makam mendadak berubah lunak, seperti lumpur hidup. Setiap langkah membuat kakinya semakin tenggelam. Di sekelilingnya, para ibu mulai mengangkat bayi mereka. Wajah ibu-ibu itu memucat, mata masuk ke dalam rongga. Beberapa rahang mereka bergerak patah saat mereka memaksa tersenyum, dan lalu mereka semua mulai menyusui secara bersamaan. Bukan suara lembut seorang ibu, melainkan suara mengunyah, mencabik, mengoyak. Bayi-bayi tanpa wajah itu menggigit, menghancurkan kulit yang sudah membusuk, meminum sesuatu yang tidak seharusnya diminum. Setiap gigitan membuat tubuh para ibu bergetar hebat, seperti mereka memberi makan sesuatu yang lebih besar dari sekadar anak. Gilang memaksa melepaskan kakinya dari tanah, tetapi semakin ia menarik, semakin kuat tanah itu memegang, seakan ada tangan lain di bawah permukaan. Salah satu bayi merangkak dari kerumunan ibu-ibu itu. Gerakannya cepat, patah-patah, seperti kelabang yang memanjat batu makam. Tubuhnya kecil, pucat, tidak memiliki mata, hanya lubang gelap yang menyerupai mulut, membuka dan menutup seperti ikan mati. Bayi itu merayap ke arah Gilang. Lalu terdengar suaranya. Bukan tangisan bayi, bukan suara manusia, Ma. Suara itu seperti dari tenggorokan dewasa yang rusak, dipaksa mengucapkan kata Mama berulang-ulang. Gilang menjerit dan meronta, namun bayi itu sudah melompat, menancapkan jari-jari kecilnya ke pergelangan kaki Gilang dingin, tajam, seperti tulang paku. Dari belakang Gilang, salah satu ibu-ibu itu mengangkat wajahnya. Matanya hitam penuh tanah. Dia memilihmu, biarkan dia menyusu. Dan seluruh makam pun menutup. Seakan bumi ingin menelan Gilang bersama ibu-ibu yang hilang kewarasan itu. Sejak hilangnya Gilang, suasana desa berubah perlahan, seperti diselimuti kabut yang tidak terlihat. Pagi hari tetap cerah, ayam tetap berkokok, pasar tetap ramai. Namun ada sesuatu yang merayap, diam-diam di antara rumah-rumah tua. Warga membicarakannya dengan suara pelan, seolah takut ada yang mendengar. Bukan manusia. Beberapa sesepuh desa mulai mendekati pemakaman pada siang hari untuk memeriksa nisan tua. Tempat jarit lusuh ditemukan. Nisan itu tampak lebih retak dari sebelumnya. Batunya berubah warna menjadi lebih gelap, seakan menyerap kelembapan atau sesuatu yang lain. Akar-akar beringin di atasnya menembus tanah dengan cara yang aneh. Beberapa akar seperti melengkung, membentuk lingkaran, seperti tangan yang memeluk sesuatu di bawahnya. Saat siang, kuburan itu sunyi. Namun, setiap malam muncul ibu baru itu lagi. Ia duduk di tempat yang sama, di bawah beringin, seolah tak bergerak dari posisinya. Bayi tanpa wajah di gendongannya merintih pelan, tapi tidak pernah benar-benar menangis, seolah suaranya tertahan di dalam kulit lembutnya yang rata, dan suara ibu itu terus bernyanyi. Anakku, jangan menangis. Bapakmu akan datang. Sampai suatu malam, dua pemuda nekat mendekat dari kejauhan, hanya untuk melihat benar atau tidaknya cerita warga dari balik semak. Mereka mengintip. Tanah di sekitar beringin tampak lebih basah, seperti habis digali. Sesekali terdengar suara licin seperti sesuatu merayap di bawah permukaan tanah. Pemuda pertama menahan napas. Pemuda kedua hampir berteriak. Karena ketika angin mengangkat sedikit rambut ibu itu, mereka melihat wajahnya lebih jelas. Wajah pucat, mata cekung, kulit seperti tanah kering, dan di bibirnya, senyum yang tak salah lagi, senyum yang dulu dikenal warga sebagai senyum pemuda yang mudah tertawa. Senyum Gilang. Sejak itu,
warga mulai mengingat sesuatu yang telah lama mereka lupakan. Dulu, puluhan tahun lalu, pernah ada seorang perempuan muda yang meninggal ketika melahirkan. Bayinya tidak bertahan. Keluarga memakamkan keduanya di bawah beringin karena dianggap tempat yang lebih sejuk untuk jiwa yang tersiksa. Namun, sejak saat itu, beberapa orang mengaku mendengar nyanyian perempuan di malam hari. Lalu muncul mitos, jika ada laki-laki yang tersesat melewati kuburan saat gelap, dan dia mendengar bayi menangis, maka ia akan digantikan menjadi ibu baru bagi anak yang hilang. Mitos yang awalnya dianggap sekadar cerita untuk menakut-nakuti pemuda yang pulang malam, kini terasa terlalu nyata. Karena sejak Gilang hilang, jumlah bayi tanpa wajah yang terlihat di sekitar beringin mulai bertambah. Beberapa warga mengaku melihat bayangan kecil merayap di antara nisan, atau mendengar suara berbisik dari lubang tanah. Dan setiap malam, nyanyian itu terdengar sedikit lebih keras. Anakku, jangan menangis. Bapakmu akan datang, seakan seseorang lagi telah dipanggil atau sedang ditunggu.